warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Sugeng dalu. Apa bener iki? Cara Jawane aku iki. Atau itu kabaripun Amerika. Alhamdulillah, ini baik-baik Pak Suwarso, matur suwun. Terima kasih yang banyak Pak Warso bahwa atas perkenan Bapak ini sudah dengan segala kelebihan dan kekurangan walaupun di daerah yang agak jauh dari perkotaan. Tapi masih bersedia. Saya itu benar-benar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya, sama-sama. Ya, ini bahasa Jawa kita ini memang ya bisa saja pelan-pelan itu akan punah kalau kita itu tidak melestarikan. Nah, namun kita kan harus menyadari bahwa kiri kanan kita ini lebih menarik dibandingkan dengan cara-cara lama yang kita pakai. Karena itu kalau nanti ini saya selipin gaya anak muda, Nun sewu, monggo dipun tampi rumiyin. Diterima saja dulu. Nanti kita adakanlah revisi kalau panjenengan ora enggak. Tapi ya kita cari cara bagaimana anak-anak muda dan juga orang-orang yang tidak mengerti bahasa Jawa itu jadi tertarik untuk mempelajari bahasa budaya termasuk ya sastra. Ya. Nah ternyata kan ini sekarang ini orang-orang Amerika itu gandrung. Amerika itu gandrung dengan Jawa. Gandrung kalau setiap universitas tidak setiap sih. Sebagian besar universitas di Amerika itu punya gamelan, Pak. Punya gamelan. Di kampus saya ini ada gamelan, tapi apakah ada yang ngajar gamelan? Nah, jadi banyak sekali cara-cara begini ini. Dulu saya punya mahasiswa ya. Punya mahasiswa. Saya ini ya jelek-jelek dulu juga ya profesor atau asisten profesor gitu ya. Pada waktu itu mahasiswa saya itu ternyata ada di Jawa, ada di Jogja itu 7 tahun, Pak. 7 tahun di Jawa sekaligus belajar gamelan, terus balik ke Amerika itu mengajarkan gamelan. Jadi beliau itu adalah orang Amerika yang mengajarkan gamelan. Karena itu saudara-saudara saya yang ada di Indonesia, di Pulau Jawa dan orang Jawa atau apapun yang namanya itu adalah juga orang Indonesia. Jangan segan-segan mempelajari budaya Jawa, budaya asli bangsa kita. Jadi tidak apa-apa. Gimana ya termasuk gamelan, termasuk wayang ya, termasuk pasindenan, termasuk ini paribasan, saloko dan lain-lain. Yang ini adalah yang terhormat Bapak Suwarso ini. Jadi Pak Suwarso ini adalah termasuk senior ya, termasuk senior dari Republik Indonesia ini. Dengan kalau kita lihat dari beliau ini, ya melalui pendidikannya yang macam-macam gitu, ya akhirnya kan pernah bersama saya juga ke Texas. Ya. Jadi kenal saya dengan beliau itu ketika kita sama-sama kuliah di University of Houston, Texas. Kalau Pak Suwarso ini beliau mengambil IPS Pak ya dulu ya. Ya, Social Studies. Social Studies. Jadi kalau saya itu science, saya itu fisika, pendidikan fisika atau science education. Kalau Pak Suwarso itu mengambil social science education. Karena itu beliau itu selain Dr. Andes Suwarso itu ada MED, Master of Education. Jadi bukan MPD tapi MED karena beliau itu masternya dari Amerika Serikat. Nah, terima kasih Pak Suwarso. Beliau ini juga tahun 2011 kalau nggak salah ya, atau 2000 berapa saya lupa. 1990 ke Amerika Serikat ke Iowa. Itu tahun 1997. 97 ya. Jadi 1997 itu kalau Pak Suwarso pernah berapa itu 4 bulan atau berapa? 6 bulan atau 6 bulan itu ada di kota saya ini ya. Saya ini
orang yang terlalu lama di Amerika mungkin ya, kalau di total sudah 15 tahunan. Ya, Iya. Saya justru masih kuliah PhD saya. Tapi ketika waktu itu Pak Suwarso, ya Pak Suwarso waktu itu yang sama-sama di Iowa City, State of Iowa, University of Iowa. Jadi saya dengan bangga ternyata saya ini ada teman yang dari Houston ternyata bisa mendampingi di Iowa walaupun cuma 6 bulan ya, 6 bulan. Tapi beliau itu karya-karyanya luar biasa. Jadi karya beliau selama 6 bulan ini dipubliskan ya, diterbitkan di Indonesia yaitu. Baguslah ini Pak Suwarso. Nanti juga akan kami selingi Pak Suwarso ya, kami selingi. Nah, selingan itu tidak lain adalah bagaimana ya mengajak saudara-saudara kita ini, bagaimana untuk tidak melupakan ini apa bahasa, sastra, budaya ya apa-apalah. Ternyata di Jawa itu adalah teman-teman Jawa itu cukup atau sangat kreatif ya. Coba lagu-lagunya saja yang nanti ada dari saudara kita almarhum Didi Kempot itu adalah termasuk lagu yang membuat anak-anak muda menjadi gandrung lagi dengan lagu-lagu Jawa. Gandrung lagi atau kata gandrung itu artinya cinta ya, mencintai dengan lagu-lagu Jawa. Didin bisa nggak ya supaya nggak bisa dianu itu PowerPoint yang tulisan tangan itu Din. Jadi Pak Warso ya, jadi ini Pak Warso saya beri kesempatan untuk memulai ya. Tapi ya nggak apa-apa pembukaan dulu, menerangkan Pak Suwarso itu kok gimana sih perjalanannya, itu nggak apa-apa, terus masuk ke dalam paribasan, bebasan, paribasan, saloko dan lain-lain. Nah itu, monggo, silakan Pak Warso. Dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Iya, bahasa Jawa dulu terus diselingi bahasa Indonesia. Nanti kan bahasa Indonesianya saya yang mengindonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu wonten Indonesia, wilujeng injang wonten Iowa. Amerika. Matur suwun Pak Warso, matur suwun. Terima kasih Pak Warso. Jadi saderengipun kita matur monggo kita muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang dalu itu memang harus kita mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang menciptakan kita. La in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kita itu bersyukur, kita itu akan ditambah gitu, akan diberi tambahan. Silakan Pak Warso. Ya. Jadi kita saged pepanggihan ing dalu menika kanthi wilujeng nirjing sampe kala. Kula matur nuwun dhumateng Pak Rahman Sagutrah utawi sak rencang. Iya, terima kasih sama-sama Pak Warso ya. Jadi Pak Warso ini mengucapkan terima kasih dalam bahasa Jawa yang bisa mengajak saya ajak untuk partisipasi dalam melestarikan ini bahasa, sastra dan budaya Jawa. Silakan Pak Warso. Kita badhe ngrembak babagan paribasan, bebasan lan saloko. Jadi ini akan membahas paribasan, bebasan, dan saloko. Bebasan, paribasan, saloko menika sejatosipun meh sami. Sebetulnya ketika istilah itu hampir sama. Basa Jawa ngukun apa basa Kromo? Ya, yang gampang saja mungkin ya nguku atau gimana ya. Kalau mau ya boleh. Ya, yes, monggo. Paribasan, bebasan, lan saloko. Satemene telu-telune kuwi padha.
Sebenarnya ketiga istilah ini adalah sama. Sama-sama kalbu golongannya tembung intar. Tembung intar ini kalau dalam bahasa Indonesia ini kata kiasan. Oh, iya ya. Ini ada istilah intar berarti kiasan. Ya, silakan Pak Warsa. Ya. Itu kata kiasan dalam bahasa Indonesia, nek basa Jawa tembung intar. Iya. Bedane paribasan, bebasan lan saloko karo tembung intar. Paribasan, bebasan lan saloko iku kabeh ajet unen-unene. Nanging tembung intar unen-unene ora ajet. Ya, ini dari tiga itu selalu konsisten dalam kalimatnya, tetapi kalau entar tadi bisa berubah. Tidak berubah. Nanging yen tembung intar iso rubah salah sisi, ora kabeh. Selajengipun. Iya. Tuladhane. Coba contohnya, Pak. Contohnya gimana, Pak? Contohnya, paribasan contohnya yatno yuwono leno kena. No yuwono leno kena. Coba kira-kira kalau itu di bahasa Indonesia kan gimana, Pak Warso? Oh, bahasa Indonesianya? Iya. Yatno yuwono, orang yang hati-hati akan selamat, orang yang tidak hati-hati akan celaka. Itu seperti itu. Ini. Jadi sebetulnya di dalam sastra Jawa ini sudah memberikan peribahasa-peribahasa yang mengingatkan ya bahwa kita hidup ini kalau tidak hati-hati ya bisa nggak bagus ya, bisa kalau tergelincir bisa celaka gitu. Jadi apakah kita mau pergi ke Jakarta, apakah mau pergi ke Singapura, apakah kita mau pergi ke Mesir, apakah kita mau pergi ke London, apakah kita mau pergi ke Amerika, ke Iowa City ini, kalau nggak hati-hati ya bisa saja ketinggalan pesawat, ya bisa ketinggalan pesawat, kesasar. Mestinya naik pesawat itu harus membawa tiket, tiketnya ketinggalan. Nah itu kan ya konyol. Ya silakan Pak Warso. Bagus ya. Paribasan ini bagus memberikan peringatan pada kita semua bahwa kita ini apapun pendidikan kita, apapun status kita, kalau kita itu sembrono. Jadi artinya kita lupa daratan, kadang-kadang tidak ingat. Saya kok. Nah, kadang-kadang ketika itu merasa itu kesombongan karena manusia itu bisa lupa. Ya, istilahnya itu lupa gerakan. Lupa apa ya? Karena posisinya yang tinggi, ya, karena posisinya, jabatannya, kekayaannya yang luar biasa dibandingkan kiri kanannya, itu bisa muncul yang namanya rasa dirinya lebih dari yang lain. Ya Pak Warso ya, dirinya lebih dari yang lain. Itu bahasa lainnya adalah tadi itu sombong, arogan kalau bahasa Inggrisnya itu arogan. Jadi kita harus hati-hati ya Pak Warso ya. Kita ini harus hati-hati hidup ini ya. Kadang-kadang kita ini duduk atau di depan kita ini ada orang kelihatannya biasa-biasa. Karena pakaiannya biasa, tapi sebetulnya di balik itu dia adalah sangat kaya raya. Kita tidak tahu, sangat kaya raya. Lagi jebol warna hitam. Iya, dia itu kelihatannya menunduk, padahal pendidikannya mungkin dia PhD, Amerika Serikat PhD, Australia PhD, United Kingdom, kemungkinan, tapi dia diam aja. Ternyata di dalam diamnya itu beliau itu meresapi ya, kadang-kadang saya ini karena begini, saya itu dianggap biasa-biasa saja. Tapi orang-orang beginian itu malah nggak tersinggung. Biasanya orang makin tinggi kedudukannya itu ketika kurang mendapat penghormatan itu ya
biasanya mereka itu tidak merasa tersinggung. Karena yang paling tinggi itu hanyalah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ya, silakan Pak Warso, tadi itu bagus sekali. Coba ya. Contoh yang lain Pak. Ini sekarang contoh dari bebasan. Iya. Dari paribasan. Bebasan tuladane nyangoni kawula minggat. Oh, apa mana? Diulangi Pak Warso. Bebasan tuladane nyangoni kawula minggat. Wah, nyangoni kawula minggat. Coba itu kalau di bahasa Indonesia kan gimana Pak Warso ya? Merawat barang yang sudah rusak, walaupun akan dirawat sebagaimana mestinya tetap akan rusak. Jadi tidak ada manfaatnya lagi gitu loh. Iya, ini kan luar biasa ya, ada bebasan Jawa atau paribasan Jawa yang seperti ini. Bahwa kita ini mungkin karena keterlambatan tadi Pak Warso ya. Jadi sudah rusak, tadi sudah sulit untuk sulit untuk diperbaiki. Mungkin kalau di dalam anak-anak itu teori-teori pendidikan yaitu ketika itu masih balita. Kita itu harus hati-hati. Karena di golden age itulah, di umur emas. Jadi kita itu kasih sayang kepada anak-anak, kepada murid-murid, kepada handai tolan, kepada saudara-saudara, termasuk kepada semuanya. Jadi kenapa kasih sayang itu bukan hanya kepada manusia. Saya kira dalam yang diajarkan oleh leluhur kita, oleh agama maupun apa saja, itu ajaran ini bahwa rasa berbuat baik itu bukan hanya kepada keluarga, tetapi menyebar kepada semua orang. Kehidupan dan bukan kehidupan. Yang bukan kehidupan itu lingkungan. Jadi kita itu harus sayang. Sayang itu sejak dini. Sejak dini itu sejak kecil sudah kita ajarkan kasih sayang. Nah, kalau kita terlambat, tapi ya tadi itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Tuwarso, MED, Master of Education, tadi itu ya sama dengan ungkapan tadi. Coba diulangi lagi Pak Suwarso, ungkapan yang tadi gimana? Yang tadi itu paribasan tadi. Oh, paribasan. Yatno Yuwono Leno Keno. Paribasan. Yatno Yuwono Leno Keno. Iya. Ya, silakan lagi Pak Warso kalau mau menambah lagi. Sekarang menikah Kang Saloko. Nggih. Silakan. Ya. Saloko tuladan ini kebo bule mati setro. Kebo bule mati setro. Setro itu apa Pak? Setro. Dalam bahasa Indonesianya ini orang pintar, orang pandai, tapi akhirnya tidak ada artinya lagi karena perbuatan yang tidak senonoh. Iya, ini benar-benar ajaran yang sangat-sangat sensitif. Siapapun kita, apapun jenjang pendidikan kita, ya, siapapun kita, dan apapun jenjang kemudian kita, kalau kita itu tidak bertingkah laku yang wajar, yang baik menurut ya adat istiadat kiri kanan, maka ya nggak bagus. Kalau adatnya harus ngantri, ya ngantri. Jangan karena saya kan lebih berbakat, saya nggak perlu ngantri. Saya kan paling kaya. Orang kaya nggak perlu ngantri. Saya kan paling pintar. Itu kan bodoh-bodoh semua. Nah, itu nggak boleh. Jadi dalam Saloko tadi itu nggak boleh. Ya, itu bagus sekali bahwa mengajari kepada kita semua bahwa apapun kedudukan kita, apapun posisi kita, jabatan kita atau apa, terus yang di depan dan di kiri kanan kita itu orang-orang yang saudara anggap adalah jauh, ya. Jauh. Tapi ya kita harus tetap mengikuti, ya, sopan santun, ya, mengikuti adat istiadat, ya, adat istiadat. Kalau Anda
di Jogja, ya mengikuti adat-adat Jawa lah. Jangan langsung menggunakan adat yang mungkin nggak pas kalau dikenakan. Kalau misalnya di tempat saya di Amerika sini, orang dengan mudahnya cium sana cium sini gitu ya. Dalam istilah Jawa iki desa mawa tata negara desa mawa cara negara mawa tata ra ngono. Oh, coba Pak Warso diulangi lagi terus diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kira-kira terjemahannya apa itu? Desa mawa cara negara mawa tata. Jadi suatu desa itu punya adat istiadat sendiri, kemudian negara punya aturan hukum tersendiri gitu loh. Waduh, ini kan bagus sekali ya, bahwa ternyata yang contoh-contoh yang diberikan oleh Bapak Dr. Andes Suwarso, Master of Education ini sangat penting sekali untuk kita semua. Jadi levelnya sudah contoh jangan level yang tinggi kalau saya katakan bahwa sastra budaya Jawa yang pada waktu itu cukup orang menganggapnya cukup lama, tetapi ternyata menyangkut sampai masa depan. Sampai ketika kenegaraan. Jadi ini luar biasa. Terima kasih Pak Warso. Ini jadi kalau ada contoh lain Pak, paling nggak satu contoh lagi. Ini saya berikan dulu. Tadi kan perbedaan atau paribasan salokolan dengan tembung entar. Iya. Saya beri contoh dulu tembung entar. Iya, silakan. Ya, tapi belum. Ini itu tadi misalnya ada paribasan, bebasan saloko. Nah, sekarang saya kemukakan tembung entar. Ya, tembung entar itu tadi kan yang bisa berubah kalimatnya kan. Yang lain tadi kan nggak berubah. Ya, silakan Pak Warso. Ini penting ini penting. Contohnya gede atine. Gede atinya. Ya, itu gede atinya kan kayak gembira kan ya. Iya, senang. Gembira. Coba iso diganti tembunge salah siji upamane cilik atine. Cilik atine berarti kan sedih ya. Ini opposite direction. Ya, cilik atine. Ya. Itu berarti kan antonim ya. Arti yang berlawanan. Ya. Sinajan gede atine cilik atine. Gede atine itu gembira. Gede atine itu gembira, cilik atine itu sedih. Ya, sedih. Gitu. Ya. Bagus. Entar tadi itu. Jadi salah sisi tembungnya diganti ya kuwi tembunge gede diganti cilik. Ning isih kalebu tembung entar. Iya. Ini tembung paribasan saloko ora iso diganti, nek diganti orane tegese. Ya itu menunjukkan bahwa sastra Jawa ini sangat tinggi, sangat tinggi. Orang merubah. Kalau kamu diubahinnya kalau sudah nggak ada artinya itu. Artinya sudah berubah daripada. Jadi ini perlu diketahui saudara-saudara semua. Ini saya sendiri, walaupun saya sendiri itu orang Jawa ya. Tapi saya jauh kalau dibandingkan itu Ki Suwarso itu adalah kalau saya tidak begawan. Levelnya level begawan. Kalau saya itu walaupun orang Jawa. Saya di perguruan tinggi ya di masyarakat ya serawung dengan tetangga-tetangga. Ya sering baca-baca buku saja begitulah. Iya Pak Suwarso. Jadi saya ini lebih banyak ke fisika. Saya lebih lama di laboratorium. Jadi saya ini lagi mengembangkan itu podcast untuk praktikum laboratorium. Mulai dari untuk anak-anak sampai ke advance. Kemarin saya sudah ke laboratorium. Saya dengan teman saya itu Dil Steel itu kemarin mendapatkan izin untuk membawa alat-alat
Ya, alat-alat. Alat-alat saya bawa pulang, entah saya bawa 1 bulan itu nggak apa-apa. Karena saya bilang jangan sampai mengganggu praktikum mahasiswa. Mahasiswa yang itu ratusan itu ya, yang ratusan bahkan ribuan itu. Kalau ini ya saya nggak mau juga. Jadi saya pinjam tapi saya tidak mau mengganggu proses. Nah, nanti juga video-video praktikum itu nanti akan saya bagikan juga. Ini adalah sumbangan saya untuk berbagi. Ya, Pak Warsa ya. Kita ini kan hidup kita itu ingin berbagi yang baik-baik aja. Namun kalau yang dibagikan itu kurang berkenan ya jangan diambil ya. Iya ya. Kita dapat memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Iya.